Shalom, selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam Suluh Suara Penyuluh, suatu program kerjasama antara Bimas Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Bersama dengan saya Puji Rahayu, penyuluh agama Kristen wilayah Kecamatan Argomulyo. Mari sebelum kita memulai acara, kita awali bersama dengan doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa kami masih memiliki nafas kehidupan, di mana kami hari ini dapat menjalani hari yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kami mau mengawali pagi hari ini juga bersama kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami dari awal sampai akhir dan juga sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Para pendengar dan pemirsa, tema kita pagi hari ini adalah tentang paradigma surga dan neraka. Paradigma itu satu istilah yang jarang didengar ya. Paradigma bisa diartikan sebagai suatu pandangan terhadap satu hal, di mana pandangan itu dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap suatu hal juga. Nah, pembahasan mengenai paradigma surga dan neraka ini memang jarang sekali dibicarakan secara khusus ya di gereja-gereja atau di tempat acara yang khusus ya. Tetapi pembicaraan tentang surga dan neraka itu biasanya dibicarakan dalam seminar-seminar yang membutuhkan waktu yang lama dan mungkin bersesi-sesi begitu ya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar secara singkat tentang surga dan neraka karena memang waktunya tidak banyak untuk kita belajar bersama-sama. Nah, sebagian besar manusia percaya akan keberadaan surga dan neraka di dalam kehidupan ya setelah kematian tubuh gitu ya. Nah, bahkan di dalam industri perfilman ya mereka bisa membuat cerita tentang surga dan neraka itu sampai berseri banyak sekali, dan sehingga itu ya mungkin ada di film bioskop atau di sinetron, baik itu di perfilman tanah air maupun di perfilman luar negeri, dan itu merupakan satu tema yang sangat digemari. Nah, namun pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa pandangan mengenai pendapat mengenai surga dan neraka. Nah, seperti apakah sebetulnya surga dan neraka itu dan bagaimana kita bisa memahaminya? Ya, tentunya sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan, itu kita menggali dari dalam Alkitab, dan itu tentunya tidak banyak yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Nah, yang pertama tentang surga. Pertanyaan yang sering kita dengar adalah di mana toh lokasi surga itu dan bagaimana toh surga itu. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menentukan di mana lokasi surga itu dan apakah surga itu. Nah, jadi gambaran surga yang di atas atau di langit itu belum bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi teknologi kita yang sekarang ini sudah begitu canggih pun tidak bisa menentukan di mana lokasi surga, di manakah tempatnya surga itu. Nah, untuk menjawab
Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Nah, itu dikatakan di situ kalau kita membaca secara lengkap, maka kita akan tahu bahwa memang di rumah Bapakku ada banyak tempat. Yesus pergi ke situ. Ke situ ini mengartikan bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa. Dan di dalam rumah Bapa itu kalau kita melihat lagi di ayat di Yohanes yang lain, ayat yang lain dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang atau yang pergi meninggalkan surga yang dikatakan surga kecuali Yesus. Jadi memang surga bisa dikatakan adalah tempatnya di mana Yesus berada. Pertanyaannya, jadi di mana lokasinya kita tidak tahu, tetapi yang kita tahu bahwa surga adalah tempat di mana Yesus berada. Kemudian kita juga sering mendengar pertanyaan, pertanyaan saya catat pertanyaannya. Apakah kita di dalam surga nanti akan saling mengenal? Ada yang menjawab, nggak bisa, di surga nggak akan kita mengenal satu dengan yang lain karena dunia sudah berbeda, gitu ya. Tapi ada juga yang berkata, di surga kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, kita akan melihat ayat Alkitab ya. Di dalam Matius pasal 8 ayat 11. Matius pasal 8 ayat 11 dikatakan di situ ada gambaran bahwa surga itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang percaya. Kita membuka di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi gambaran tentang surga secara jelas di sini ditulis bahwa di surga adalah tempat berkumpulnya orang-orang percaya. Dan di sana berarti orang bisa saling mengenal, karena ada di situ kalau tidak tahu namanya pasti tidak dikenal. Tetapi ini ditulis ada Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti orang-orang yang ada di dalam gereja, maksud saya yang ada di surga itu adalah orang-orang yang sudah dikenal. Jadi nanti kita bisa membayangkan kalau kita sudah sampai di surga, kita bisa bertemu dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita gitu ya. Betapa bahagianya kita karena kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Mungkin kita bisa bertemu dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala kita, dengan saudara-saudara rohani kita. Itu sungguh sesuatu yang sangat membahagiakan. Kita bisa berjumpa dengan sesama orang-orang percaya. Nah, surga juga digambarkan ya, walaupun belum lengkap, memang belum lengkap ya, dan itu membutuhkan satu penelitian oleh para teolog untuk bisa menggambarkan surga itu seperti apa. Tetapi secara singkat, yang walaupun belum lengkap ya, yang pasti walaupun belum lengkap pandangan soal lokasi di mana surga berada, tapi ada gambaran singkat bagaimana keadaan di surga. Bisa dikata kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 21 dan 22 itu menggambarkan bahwa surga itu adalah kota sucinya Allah, dan tidak ada lagi di sana, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesedihan, air mata pun nggak ada ya. Terus tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan kotor
perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan di situ. Karena yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Kita bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 27. Nah, itu adalah gambaran singkat tentang surga. Nah, bagaimana pandangan mengenai neraka? Ya, neraka dari bayang kita itu sesuatu yang sudah yang menakutkan, ya sesuatu yang pernah kita dengar, tempat yang untuk kita ini tidak mau pasti untuk masuk ke sana. Nah, tapi kita mau sedikit mengulik tentang neraka, ya. Nah, dalam kekristenan itu konsep neraka, ya, neraka itu adalah satu keadaan atau satu tempat di mana di situ tidak ada kehadiran Tuhan, tidak ada kebaikan di situ. Inti dari neraka adalah tempat di mana ada kengerian, kesengsaraan, kejahatan, dan segala yang buruk semuanya ada di situ. Ya, jadi walaupun tidak bisa mendeskripsikan secara lengkap, ya, tetapi fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab sudah cukup bagi kita untuk mengerti betapa mengerikannya neraka itu. Jadi walaupun tidak ada yang tahu persis di mana letaknya neraka seperti tadi, ya, tidak ada yang tahu persis di mana lokasinya surga. Hal ini tidak menjadikan, ya, bukan berarti bahwa neraka itu tidak ada. Bukan berarti bahwa neraka itu hanya sebagai satu khayalan saja. Jadi ada yang berpendapat bahwa neraka itu enggak ada, neraka itu hanya diceritakan supaya orang-orang itu takut, tidak berbuat yang tidak baik, ya. Jadi neraka itu dikatakan untuk menakut-nakuti orang supaya berbuat baik. Nah, itu tentu saja tidak sesuai dengan kepercayaan kita. Ya, jadi fakta penting tentang neraka menurut Alkitab itu sifat neraka itu adalah kekal atau abadi. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari neraka, ya, dengan alasan apapun, ya. Tidak ada purgatori, tidak ada pengurangan hukuman, tidak ada kesempatan kedua kalau seseorang itu sudah masuk di dalam neraka. Jadi tidak ada keringanan hukuman seperti hukuman yang ada di dunia ini. Ada, kalau di dunia ini kita tahu, ya, orang yang sudah dihukum berat masuk ke dalam penjara, tapi dia melakukan perbuatan baik, entah itu memang dia benar-benar bertobat atau memang hanya supaya dia mendapatkan keringanan hukuman, dia berbuat yang baik, akhirnya dia benar-benar mendapatkan keringanan hukuman. Tetapi beda dengan neraka, tidak ada kesempatan yang kedua, tidak ada. Kalau orang sudah masuk ke situ, tidak akan ada yang bisa keluar lagi. Nah, jadi Alkitab mengajarkan kita kenyataan bahwa orang yang terhilang tempatnya adalah di neraka. Dia tidak mungkin masuk ke dalam surga. Demikian juga orang-orang yang percaya, yang sudah menerima keselamatan, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus, tempatnya bukan di neraka. Tapi mereka yang sudah setia sampai akhir, tempatnya adalah di surga. Jadi manusia ini diajak untuk kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan, terhadap sesuatu yang kita beritakan kepada orang lain. Itu kita akan mempertanggungjawabkan
Tuhan sudah sediakan untuk pilihan manusia. Bila tidak ingin masuk neraka, maka kita harus masuk ke surga, dan itu sudah ada tuntunan, sudah ada firman bagaimana caranya supaya manusia masuk ke surga, bukan masuk ke neraka. Jadi kalau kita masuk ke surga, itu kita bisa bertatap langsung dengan Tuhan, berhadapan muka dengan muka. Tetapi kalau kita masuk ke dalam neraka, maka kita akan terpisah selama-lamanya dari Allah kita. Nah, berdasarkan pandangan-pandangan tadi tentang surga dan neraka, Tuhan menghadapkan manusia pada dua pilihan. Mau memilih kekekalan di surga atau kekekalan di neraka. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pandangan-pandangan seperti ini, kalau sebelumnya kita memiliki pandangan yang salah tentang surga, juga pandangan yang salah tentang neraka, maka setelah kita mengetahui kebenaran yang singkat ini, maka hendaklah kita merubah pandangan kita supaya kehidupan kita ini juga berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi itulah yang dimaksud dengan paradigma, pandangan yang mempengaruhi jalan pikiran kita. Jadi demikian para pendengar dan pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman yang demikian singkat ini dapat memberkati kita semua, membuat kita semakin untuk merenungkan kehidupan kita, untuk kita selalu setia sampai akhir pada kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, menjaga kehidupan kita tetap kudus, untuk supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan, mari kita menutup renungan firman Tuhan pada pagi hari. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas renungan singkat pagi hari ini tentang surga dan neraka. Tentunya kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang menjadi penghuni surga selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya firman Tuhan, setiap firman yang diberitakan melalui radio Betani FM ini boleh didengarkan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ataupun orang-orang yang sudah mengenal Tuhan tetapi memiliki pandangan yang berbeda tentang pandangan yang salah tentang surga dan neraka. Biar kiranya mulai sekarang Tuhan, mereka boleh merubah pandangan mereka sesuai dengan kebenaran dari firman-Mu. Dan biarlah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum menerima Tuhan, mereka boleh membuka hati mereka, Allah Roh Kudus yang akan membuat mereka untuk menerima kebenaran firman ini, sehingga mereka pun boleh menerima keselamatan, mereka boleh mencari Yesus dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh setia sampai akhir, sehingga mereka pun boleh bersuka cita bersama dengan Tuhan di tempat yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Salatiga, Shalom Indonesia, semua adalah milik Tuhan. Diberkatilah Salatiga, diberkatilah Indonesia, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali di dalam program Suluk yang akan datang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.